Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita ketemu lagi. Semoga kalian selalu sehat, tetap jaga stamina. Itu bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu pengertiannya, dan nanti bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Are you ready? Baik, jadi kita sekarang masuk ke persamaan kuadrat pengertiannya ya. Jadi persamaan kuadrat satu variabel itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini jadi ax kuadrat plus bx plus c ya. Di mana a itu adalah sebuah variabel dan dia tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia sama dengan 0, maka kalau kita kalikan 0 kali x kuadrat akan menghasilkan 0. Sehingga tidak jadi persamaan kuadrat, gitu ya. Kemudian a, b, dan c semuanya variabel itu ya. Itu adalah anggota bilangan real. Masih ingat kan kelas 7 bilangan real? Oke. Nah, contoh persamaan kuadrat. Ini ada beberapa contoh ya. Misalnya 3x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Nah, sama dengan itu adalah syarat dari persamaan. Nah, kalau nggak ada sama dengannya, yo nggak jadi persamaan. Pangkat 2 itu x kuadrat. Nah, kuadratnya itu adalah syarat dari disebut persamaan kuadrat. Kalau nggak ada pangkat 2-nya, ya nggak jadi persamaan kuadrat. Itu. Contoh lagi, ada x kuadrat min x plus x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kemudian ada lagi contoh x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, mungkin contoh yang terakhir ini kok setelah x kuadrat langsung dikurangi dengan angka. Kok nggak ada x pangkat satunya seperti di atas? Tidak masalah. Yang penting ada pangkat 2. Gitu? Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, saya punya contoh seperti ini. Apakah ini juga termasuk persamaan kuadrat? Nah, seperti ini. 2x kali x min 7 sama dengan 0. Ini kok tidak ada pangkat 2-nya? Tapi apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Nah, jawabannya sekarang kita uraikan ya. Jadi kurungnya ini kita buka dulu. Kalau kita membuka kurung, otomatis sama dengan mengalikan 1 per 1. Maka 2x kita kalikan dengan x akan menghasilkan ya 2x kuadrat. Kemudian 2x kita kalikan dengan negatif 7 menghasilkan negatif 14x yang sama dengan 0 tetap. Sehingga kalau kita baca utuh menjadi 2x kuadrat min 14x sama dengan 0. Nah, jadi terjawab sudah. Ya, jadi persamaan di atas adalah contoh persamaan kuadrat. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke akar persamaan kuadrat. Akar, ya akar. Akar persamaan kuadrat dari bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu adalah nilai x. X itu kan variabel ya, variabel pengganti angka ya. Adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Contoh, dari persamaan kuadrat x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Ini contoh persamaan kuadratnya.
Nah sekarang seandainya X-nya kita ganti dengan 2, apakah 2 itu termasuk akar dari persamaan kuadrat itu? Nah kita buktikan ya. Caranya adalah setiap X-nya kita ganti dengan 2, sehingga kita masukkan menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah itu kan X-nya sudah kita ganti dengan 2. Kemudian kita lanjut bahwa 2 pangkat 2 nya sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Kita lanjut lagi, 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Kita lanjut lagi, 2 dikurangi 12 sama dengan negatif 10 sama dengan 0. Akhirnya ketemu persamaan negatif 10 sama dengan 0. Loh, gimana nih? Jelas nggak bener kan? Nah, tidak sama ya, negatif 10 tidak sama dengan 0. Nah, berarti bukan dari akar. Nah, coba kita cari nilai yang lain. Misalnya X sama dengan 4, ya kita ganti. Apakah 4 ini nanti merupakan akar persamaan kuadrat itu? Yuk kita buktikan. Kita masukkan, substitusikan menjadi 4 kuadrat min 4 min 12 sama dengan 0. Kemudian 4 kuadratnya sama dengan 16, min 4 min 12 sama dengan 0. Kemudian turun lagi, dikurangi menjadi 12, min 12 sama dengan 0, dan akhirnya 0 sama dengan 0. Betul kan? 0 sama dengan 0? Iya. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa 2 bukan merupakan akar persamaan kuadrat di atas, sedangkan 4 merupakan akar persamaan kuadrat di atas. Ya, PK itu disingkat ya, singkatan dari persamaan kuadrat, itu PK. Itu anak-anak. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menentukan akar persamaan kuadrat ya. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu ke-1 dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau nanti biasa dikenal dengan rumus ABC. Bagaimana penggunaan itu? Oke, kita lanjut setelah ini. TNI Angkatan Darat saat ini resmi memiliki 8 unit helikopter Apache AH-64. Ini adalah helikopter tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat untuk melindungi negara dari serangan musuh. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah cara mencari akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Jadi dari bentuk umum persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu kita ubah menjadi perkalian ini X ditambah B, kemudian itu semua dikalikan dengan X plus Q sama dengan 0 ya. Nah, P dan Q ini apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah bahwa P ditambah Q itu harus sama dengan B, kemudian P dikalikan Q itu harus sama dengan C ya. Jika secara umum dapat kita tulis bahwa X kuadrat plus BX plus C itu kalau dengan pemfaktoran sama dengan
X kuadrat ditambah P plus Q kali X, P plus Q itu penggantinya B, ditambah P kali Q. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang secara mudah bahwa X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu kita ubah aja menjadi seperti ini. X ditambah titik-titik kali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Nah, titik-titik dengan titik-titik itu kalau dijumlahkan harus sama dengan B, dan titik-titik kalau dikalikan dengan titik-titik itu harus sama dengan C. Ini cara mudahnya. Oke, contohnya ya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita jawab, bentuk X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 langsung kita ubah menjadi ini. X ditambah titik-titik dikalikan X tambah titik-titik sama dengan 0. Saya ulangi, nah, titik-titik ditambah, ulangi titik-titik dengan titik-titik itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 5. Ya. Sedangkan titik-titik kalau dikalikan titik-titik harus sama dengan 6. Ya, gitu ya. Jadi angka berapa dia? Ini boleh tidak sama ya, tidak harus sama. Nah, setelah saya coba memasukkan angka X ditambah 3 dikalikan X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, apakah ini benar? Kita cek ya. 3 ditambah dengan 2 ternyata betul sama dengan 5 kan? Nah, itu cocok dengan atasnya 5 ya, B. Kemudian 3 dikalikan 2 ya, ternyata sama dengan 6. Nah, sama dengan C yang 6 atas itu. Nah, berarti angka ini sudah benar. Nah, ya ini jadi persamaan yang ini sudah benar, yang bawah ini ya. Tapi ini belum selesai. Untuk menyelesaikannya perhatikan, X ditambah 3 itu semua dikalikan dengan X ditambah 2 sama dengan 0. Maka persamaan ini bisa sama dengan 0 jika salah satunya, misalnya X ditambah 3 sama dengan 0, atau X ditambah 2-nya yang sama dengan 0. Ya. Kalau salah satunya 0 kan otomatis menghasilkan 0 kan. Nah, dua-duanya apa boleh? Boleh ya. Jadi bisa X tambah 3 sama dengan 0, jadi yang depan, atau yang belakang X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, oke, kita lanjut. Yang kemungkinan pertama, pada X plus 3 sama dengan 0, maka kalau kita lanjutkan, X sama dengan 3-nya kita pindah ke sebelah kanan, ruas kanan menjadi negatif, jadi 0 dikurangi 3, sehingga akhirnya X sama dengan negatif 3. Kemudian yang kemungkinan kedua, X plus 2 sama dengan 0, maka kita lanjutkan, 2-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 0 dikurangi 2, sehingga X sama dengan negatif 2. Nah, yang dimaksud dengan akar-akar ya ini, dua bilangan terakhir ini ya. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan negatif 2. Gitu. Oke, contoh lagi ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0. Nah ini, sekarang ada negatifnya ya, ada minnya. Langsung kita jawab, bentuk X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan 0 langsung diubah menjadi ini, X ditambah titik-titik kali X dikurangi titik-titik sama dengan 0. Tuh, kok sekarang ada dikurangi? Ya, ini penjelasannya ya. Jadi titik-titik kalau dijumlahkan dengan titik-titik harus sama dengan 1. Loh, 1 ini apa? 1 ini adalah B. Nah, itu kan di depannya X ini nggak ada angkanya kan? Nah, berarti ini kan dikalikan dengan 1 gitu ya. Titik-titik dikali titik-titik harus sama dengan negatif 6. Nah, itu dia. Dua bilangan supaya menghasilkan negatif, dua bilangan dikalikan supaya hasilnya negatif, maka salah satunya harus bernilai
negatif. Nah ini makanya ini yang depan ditambah, yang belakang dikurangi. Jadi kalau plus dikalikan negatif hasilnya negatif kan. Oke. Jadi angka berapa itu untuk mengisi? Nah, ini kalian nanti butuh imajinasi ya, butuh imajinasi. Angka berapa? Gampangannya adalah kalau dikalikan 6 itu kan 3 dengan 2, ya kan? Nah, saya coba 3 dan 2. 3-nya di mana? Di depan apa di belakang? Nah, ini kita coba aja. Saya akan mencoba 3-nya saya taruh di depan ini ya. Nah, seperti ini jadinya. X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 2 sama dengan 0. Apa ini benar? Nah, kita cek konsepnya ini. 3 ditambah negatif 2 atau ditambah negatif berarti sama dengan dikurangi kan? 3 dikurangi 2 kan sama dengan 1. Nah, cocok dengan B-nya kan? B-nya kan 1 itu. Kemudian 3 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya iya negatif 6. Nah, cocok kan dengan nilai C. Nah ini C-nya ya. Oke. Berarti ini persamaan ini sudah benar, menempatkan angka benar. Nanti kalau ini nggak ketemu, pada cek yang bawah ini nggak ketemu, berarti angkanya harus dipindah atau kemungkinan ganti angka yang lain. Oke, karena ini sudah benar, maka kita lanjut. X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 2 sama dengan 0 itu hanya bisa terjadi jika salah satunya X ditambah 3 sama dengan 0 atau yang X dikurangi 2 sama dengan 0 ya? Oke, kemungkinan yang atas kita lanjutkan. X plus 3 sama dengan 0 kita lanjutkan, berarti X sama dengan 0, 3-nya kita pindah ke kanan menjadi negatif ya. Jadi X sama dengan 0 dikurangi 3, maka X sama dengan negatif 3. Yang bawah X sama dengan 0 ditambah 2 ya. Min 2-nya itu kita pindah menjadi positif sehingga X sama dengan 2. Nah, inilah akar-akarnya kedua angka ini. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ya. Nah, ya saya pindah, capek tadi di sebelah situ terus ya, saya pindah ke sini. Oke. Dari persamaan umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Maka kalau kita pakai rumus langsung adalah seperti ini rumusnya ya. Nah, ini dibaca X1, X2 mestinya ya, tapi kita singkat aja X12 itu. Tadi itu kan ada dua nilai kan, maksudnya X12 itu yang tadi kan akarnya itu ada dua angka. Nah itu jadi yang satunya X1, satunya X2. Nah, kita X1, X2-nya adalah sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari keseluruhan B kuadrat min 4AC kemudian semua dibagi dengan 2A. Ya, itu rumusnya ya. Nah, bagaimana contohnya? Oke, kita ganti contoh. Ya. Contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat min 5X plus 3 sama dengan 0. Nah, oke. Rumusnya yang tadi ya. Di situ dari persamaan ini bisa kita ketahui bahwa A-nya itu adalah 2, ini ya A. Sedangkan B-nya adalah negatif 5 ya. Jadi tanda di depannya itu ikut.
tanda operasi itu. Nah, ini ikut. Tadi menjadi negatif 5, C-nya positif 3. Ya, tapi positifnya nggak usah ditulis, nggak usah diucap ya. C-nya sama dengan 3, cukup. Nah, ya, oke. Sekarang kita masukkan X1, X2 berarti sama dengan negatif dari negatif 5, ya. Kan tadi rumusnya negatif B kan. Nah, jadi B-nya sendiri kan negatif 5. Berarti negatif dari negatif 5 plus minus akar kuadrat dari negatif 5 kuadrat min 4 kali 2 kali 3 ya. 2-nya itu A, 3-nya C. Per ya, panjang 2 kali 2 kali A kan ya. Oke, kita lanjut. Jadi X1 X2 sama dengan negatif dari negatif 5 itu kan sama dengan positif 5 ya. Plus minus akar kuadrat dari negatif 5 dikuadratkan itu kan sama dengan 25 dikurangi 4 kali 2 kali 3 adalah 24 ya, per 4. Akhirnya X1 X2 sama dengan 5 plus minus dari akar kuadrat 1 ya, ada 5 dikurangi 4 ini kan, per 4. Nah, akar kuadrat dari 1 itu berapa? Ya 1 ya kan, 1 kali 1 kan 1. Nah ini sehingga sama dengan 5 plus minus 1 per 4. Nah dari sini belum selesai ya, plus minus. Nah, arti plus minus itu bahwa X1 itu bisa saja ngambil plusnya ya, sama dengan 5 plus 1 per 4. Nah kalau X1-nya ngambil plus berarti X2-nya mengambil minnya. Jadi X2 sama dengan 5 min 1 per 4 gitu. Oke, yang atas kita lanjutkan. Berarti X1 sama dengan 6 per 4 atau disederhanakan menjadi 3 per 2. Sedangkan yang X keduanya sama dengan 4 per 4 atau sama dengan 1. Nah, sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat di atas ini adalah 3 per 2 dan 1. Nah, itu cara mencari akar dengan rumus ABC. Kalian pakai yang mana? Sama saja hasilnya. Nanti silakan dicek ya di latihan soal. Gampang kan? Mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Kiri mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Oke, demikian materi tentang pengertian persamaan kuadrat dan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian. Kita lanjut diskusi kelas di Google Classroom ya. Nanti juga kerjakan tugasnya di sana. Gitu. Dan akhirnya jangan lupa like akun Facebook dan YouTube saya di Sulis Lanang, kemudian di channel Instagram Sulis_Lanang. Selamat mengerjakan tugas, semoga tetap sehat, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.